Ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu. Dan seterusnya kita sampaikan sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan uraian dan saya berjudul Kewafatan Ibu Haja Titika Darsono dilihat dari pandangan Islam. Saya mulai dengan pengertian. Dalam Quran, kematian itu disebut dengan istilah wafat, maut, kemudian imsak dan ajal. Pengertian kematian itu adalah lepasnya ruh dari jasad, atau istilah walisono itu lepasnya ruh ya. Kematian itu menurut informasi Quran bukan monopoli manusia saja, tapi seluruh makhluk yang bernyawa, seluruh makhluk Allah yang bernyawa itu akan merasakan mati. Ya, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat 3 ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Otoritas mematikan makhluk tadi sepenuhnya ada pada Allah. Tapi Allah kemudian mewakilkan kepada malaikat maut. Ya. Dalam Quran dikatakan, kul, katakan wahai Muhammad, yatawafakumul maut, malakul maut. Ya, malaikat maut akan mematikan kamu. Alladzi wukila bikum. Ya, yaitu yang menerima mandat dari Allah untuk kamu. Malaikat maut itu dalam ilmu tauhid atau ilmu usuluddin biasa disebut dengan malaikat Israil. Tapi dalam Quran istilahnya adalah malaikat maut. Kemudian untuk diketahui bahwa proses kematian manusia itu oleh malaikat maut diawali dari bawah, dari kaki, dan nanti akan sampai terakhir di kepala. Jadi keluar ruhnya nanti dari kepala. Tapi di pertengahan pencabutan ruh itu nanti akan sampai pada masa yang namanya sakaratul maut. Mongkabuk ini menyebutnya sekarat. Allah berfirman dalam Quran surat 45 ayat 19, wajah sakaratul maut bil haq. Dan sakaratul maut itu akan datang dengan benar. Pertanyaannya, kapan orang yang mau mati itu mengalami sakaratul maut? Yaitu ketika ruh sampai di kerongkongan. Ya. Kerongkongan kan di sini ya, sampai di kerongkongan. Saat itu terjadi sakaratul maut. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat 75 ayat 26. Kala ya, sama sekali tidak, idza balaghatit tarah, yaitu pada saat apabila roh itu sudah sampai di kerongkongan. Informasi lain tentang sakaratul maut itu adalah kematian yang sakit yang tidak ada yang lain rasanya, atau puncaknya orang sakit. Ya. Quran mengibaratkan dalam Quran surat 75 ayat 29, wal tafatis saku bisa, seperti bertautnya betis kiri dan kanan. Jadi sesuatu yang sangat sakit. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa kepada kita dalam menghadapi sakaratul maut supaya kita nanti lolos. Nabi mengajarkan doa yang biasa kita amalkan sehari-hari. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut.
Doa ini perlu kita amalkan ya sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kemudian di dalam Quran, dari beberapa literatur ayat-ayat Quran, kita dapat simpulkan ada dua jenis kematian ya, menurut Islam. Pertama adalah kematian sebagai seorang muslim. Yang kedua kematian sebagai seorang kafir. Saya jelaskan dulu kematian sebagai seorang muslim. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim. Ayat Quran ini biasa disampaikan oleh Pak Kiaspuri atau ustaz-ustaz yang lain ketika khutbah Jumat. Kematian sebagai seorang muslim ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut thayyibin ya. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin ya. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Atau disebut juga dengan abror. Ya, doa kita wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami dalam keadaan abror. Jadi thayyibin dan abror itu sama, artinya baik. Dalam literatur Islam, literatur ilmu tauhid disebut oleh para ulama disebut husnul khotimah, ya, pungkasan yang baik. Nah, orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu biasanya ada tanda-tandanya ya. Antara lain, pertama ketika mau wafat, dia mampu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan juga lingkungannya biasanya mengajarkan kalimat tahlil, mengingatkan kalimat tahlil. Sesuai hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Atau yang singkat ya Allah, Allah, Allah. Atau biasanya nyebut. Ampun, nyebut. Kegembiraan lain orang yang mati husnul khotimah itu ketika sakaratul maut akan kedatangan malaikat kebaikan ya. Allah menginformasikan dalam Quran surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah ya, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah. Istiqomah itu ada yang tahu apa istiqomah? Ada yang tahu? Konsisten. Ya, konsisten. Saya ketemu Ibu ini bisa jawab konsisten. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten ya dengan ajaran agama Islam. Tatanazalul malaikah, maka ketika sakaratul maut akan datang malaikat kebaikan. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat tadi memberikan informasi, jangan kamu takut, jangan kamu sedih ya. Kenapa? Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena diberikan kabar gembira tempatnya nanti di surga. Selain daripada itu, orang yang mati husnul khotimah, ketika malaikat maut itu mencabut ruhnya, malaikat maut tentu senyum ya. Dia berkata, yaqulun, dan mereka berkata, ya Quran surat 16 ayat 32, dan mereka berkata, ya assalamualaikum, selamat buat kamu ya. Jadi malaikatnya tidak marah tapi dia senyum. Kemudian yang kedua adalah kematian kafir. Ada orang-orang yang matinya dalam keadaan kafir. Kafir itu mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan yang esa ya. Dia percaya adanya Allah tapi dia mengingkari. Misalnya orang kafir itu adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah berfirman di dalam Quran, innalladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, dan mereka dalam keadaan kafir, faulaika laknatullah, maka mereka akan mendapat laknat Allah, wal malaikat, dan para malaikat, dan orang Islam yang lain. Quran memberi contoh laknatnya adalah dalam Quran surat 8
8 ayat 50, walau taro, dan sekiranya kamu bisa melihat, ya tawafahul malaikah alladzina kafaru, sekiranya kamu bisa melihat malaikat maut mencabut ruh orang-orang yang kafir, ya. Malaikat itu ya tribuna wujuhum wa adbarahum, malaikat itu memukul mukanya dan memukul punggungnya. Wazuku adzabal harik, dan rasakan siksa yang pedih. Itu sekitar penjelasan tentang pengertian daripada kematian. Seterusnya saya akan jelaskan apakah Ibu Hajah Titi Kardarsono itu wafatnya husnul khotimah. Ya, saya akan jelaskan. Allah berfirman dalam Quran surat 4 ayat 69, wa man yuti'illah wa rasul, dan barang siapa yang mematuhi Allah dan Rasul, artinya orang muslim yang patuh, yang taat, ya. Faulaika malladzina an'amallahu, maka mereka akan dibersamakan dengan orang-orang yang sudah mendapat nikmat Allah. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, ya. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ada hierarki, ya, dalam Islam, dalam orang yang mati husnul khotimah itu yang paling tinggi adalah para nabi, yang kedua orang-orang siddiq, yang ketiga adalah para syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang yang soleh. Saya kaitkan dengan anak begini. Para nabi adalah orang-orang yang mendapat mandat Allah, mendapat wahyu. Mereka Rasul Allah, menyebarkan agama Islam, ya. Jumlahnya banyak, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu semua beragama Islam, menyebarkan Islam, ya. Agama Nabi Musa juga Islam, agama Nabi Isa juga Islam, ya. Mereka mengajarkan tauhid. Yang beda tata cara ibadah yang beda. Zaman Nabi Musa, sholat itu cukup rukuk. Zaman Nabi Musa, warka'u ma'roni'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Tapi zaman Nabi Isa, sholat itu lebih lengkap, ada rukuk, ada sujud. Tapi zaman Nabi Muhammad, ya, orang Islam zaman Nabi Muhammad lebih lengkap lagi sholatnya, ya. Sholat itu kan aktualitas iman. Sholatnya dimulai dengan berdiri, rukuk, sujud, kemudian duduk 2 sujud, ada tahiyat. Jadi lebih komplit. Jadi yang beda adalah tata cara ibadahnya. Tapi tauhidnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Nabi ini sudah jumlahnya hanya terbatas Nabi. Nah, Allah juga sudah menginformasikan bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, maka Nabi Muhammadun ila aba ahadin minkum, dan Muhammad itu bukanlah ayah dari seseorang di antara kamu, walakin rasul, tapi beliau adalah seorang Rasulullah, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, dikaitkan dengan itu tadi, maka Ibu Hajah Titi Kardarsono dan kita semua nanti tidak akan mati dalam posisi sebagai seorang nabi, karena itu monopoli para nabi, ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah siddiqin. Siddiqin itu kelompok orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, atau konkretnya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15, wajahatu, ya, dan mereka berjuang, mereka bersungguh-sungguh berjuang bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika hum shodiqun, mereka adalah orang-orang yang siddiq. Contoh orang yang siddiq, ya, atau orang menyebutnya juga orang-orang yang siddiq ini adalah waliullah, auliyaillah, ya. Wali Allah itu ada pada orang-orang dalam semua aspek, tidak harus seorang ustadz, seorang penceramah, seorang kiai kayak Pak Kiai Aspuri, tidak.
Bisa saja seorang ketua RW, seorang ketua RT, seorang kepala desa, seorang guru, seorang pedagang, selama mereka berjuang memperjuangkan agama Allah, maka mereka juga aulia ilah. Ya. Mereka adalah aulia ilah, para pejuang agama Allah. Pertanyaannya, apakah Ibu Haja Titik Darsono masuk ke dalam Siddiqin? Ya. Jawabannya ya. Walaupun beliau, saya beri contoh, walaupun beliau itu bukan seorang ustazah, seorang penceramah, tapi beliau setiap kali bergaul dengan orang lain, khususnya teman-teman bisnisnya atau teman-teman di kantor, itu beliau selalu berpesan supaya selalu jujur dalam berbisnis, ya. Selalu jujur seperti bisnisnya Nabi, dan hindari sikap curang, ya, sikap curang. Nah, beliau selalu mengungkapkan ayat Quran, wailul lil mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang curang, ya. Dimanapun beliau selalu mengatakan. Nah, di samping itu, dalam masa pandemi, beliau juga selalu menyarankan siapa saja, termasuk lewat Facebook, termasuk lewat handphone pada sahabat-sahabatnya supaya selalu memakai masker. Ya. Bahkan ketika di desa Kutosari ini ada sekitar 12 atau 13 orang yang mati berturut-turut sekitar bulan Februari, ya, kami ada di sini. Beliau langsung telepon Pak Asik, Pak Asik kan bupati, karena kenal di telepon. Hari besoknya datang penyemprotan, ya, Pak Lurah, ya. Artinya beliau peduli memperjuangkan tegaknya kebenaran, dan kebenarannya adalah kebenaran dari Allah. Karena kebenaran dari Allah kami Islam kan objektif, ya. Kalau kebenaran dari saya, dari Pak Aspuri, dari siapapun pasti ada unsur subjektif. Ya, jadi di sini beliau masuk kelompok orang-orang yang siddiqin. Kemudian hierarki yang ketiga adalah syuhada. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kata Allah, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah yang menyaksikan. Nah, Nabi menginformasikan salah seorang yang masuk kategori mati syahid adalah orang yang mati karena bencana, wabah, ya, taun, ya, taun, kan. Nah, faktanya beliau wafat di samping seorang pejuang tadi, ya, selalu mengingatkan orang untuk pakai masker. Beliau wafat juga karena COVID. Artinya beliau sedang memperjuangkan hidupnya, sedang ingin bisa mewujudkan cita-citanya. Beliau terkena COVID dan beliau wafat. Ini fakta, ya. Karena itu insya Allah beliau masuk kelompok syuhada, ya, masuk kelompok syuhada, karena beliau wafat dalam menghadapi taun, ya. Taun itu wabah, ya, wabah yang sekarang kan wabahnya luar biasa, bukan hanya sifatnya sektoral tapi juga mengglobal, ya, ke seluruh dunia. Kemudian tingkatan yang di bawah lagi adalah sholihin. Sholihin ini artinya orang-orang yang membangun, ya, move on, ya, membangun, meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Apakah beliau termasuk orang-orang yang membangun? Ya. Jawabannya ya. Saya beri contoh di bidang pendidikan. Ketika ekonomi saya sekeluarga mulai membaik, saya waktu itu menawarkan kepada beliau untuk meneruskan sekolah, ya, tingkat sarjana. Tapi beliau menolak. Karena apa? Alasannya, saya akan fokus menyekolahkan anak-anak saya supaya semuanya menjadi sarjana. Jadi di bidang pendidikan keluarga beliau fokus ingin anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik. Ya, ini kan juga aktivitas membangun. Ya. Membangun kan diperintah sama Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Contoh lain, sikap beliau yang selalu membangun adalah beliau membangun masjid.
Masjid Jami Darul Qur'an. Beliau membangun masjid. Membangun masjid itu kan awalnya diperintah oleh almarhum ayah saya supaya nanti kamu perintahnya ke saya dan beliau berdua, supaya nanti kamu kalau sudah ada rezeki bangun masjid di Duku Wonoserno, sebab Duku Wonoserno itu letaknya jauh dari Duku Juah yang sudah ada masjidnya. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh itu rata-rata wong serno ora sholat Jumat, soalnya adoh ya, esenong sih kena wae sholat pelaku, numpak sepeda, saya ini sepeda motor zaman dulu kan jalan kaki. Pengalaman beliau, pengalaman ayah saya, beliau menyuruh saya untuk membangun masjid. Dia tidak mikir duitnya dari mana, pokoknya kamu bangun masjid berdua ya. Sebab pengalamannya pengalaman Pak Haji, wis tua udah orang sudah sholat Jumat. Juga dia sebutkan Bapak Haji Kasdeni ya, simbahnya Pak Haji Dikim. Pak juga orang sholat Jumat, wis tua. Makanya bangun masjid di Duku Wonoserno itu pesan ayah saya. Maka tahun 94 ya, kami berdua mulai mengumpulkan uang, mulai membangun masjid. Tahun 1996 kami mulai dan selesai tahun 2002 bisa digunakan. Jadi beliau sangat konsen sekali dengan pembangunan masjid. Bahkan desainnya itu beliau rubah semua, banyak yang dirubah. Misalnya jendela asli desainnya kan cuma pakai lubang angin. Jadi kami mendapatkan gambar dari sahabat saya namanya almarhum Pak Adam. Nah, itu dirubah sama istri saya, diganti dengan jendela yang model seperti ini, seperti rumahnya yang besar. Dan itu mestinya warnanya catnya warna putih, ya, tapi belum dicat putih sampai beliau wafat. Jadi dia ingin jendela dan pintu-pintunya warnanya putih. Jadi sangat konsen sekali beliau untuk terhadap masjid. Nah, kemudian beliau biaya sendiri, membangun masjid itu biaya sendiri. Tidak pernah minta sama siapapun, tidak pernah. Beliau berprinsip, saya akan mengajukan proposal hanya kepada Allah. Jadi sangat luar biasa aktivitas beliau sebagai seorang yang membangun keadaan khususnya masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Karena siapa sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah keadaan daripada kewafatan Ibu Haja Tika Darsono dikaitkan dengan kewafatan Husnul Khotimah. Ya. Saya yakin sekeluarga dan Allah pun juga menampakkan ketika beliau wafat bisa dikubur di sini tentu dengan bantuan rumah sakit, Satgas Covid, Bekasi, bantuan Pak Kades, bantuan Pak Anak dan yang lain semuanya lancar. Dan ketika dikubur bisa disolatkan di masjid yang beliau bangun. Ya, itu suatu kemuliaan ya, buat beliau dan buat kami sekeluarga. Bahkan ketika dikubur, kondisi awan yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Allah menaungi jenazahnya dengan awan. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Semoga Allah jazakallahu khairan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.